Mahjar tempat hijrahnya itu sebuah wilayah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di masa itu silakan dicari. Para mu'arikh kemudian sepakat di wilayah itu yang paling banyak, saya katakan paling banyak ya. Kalau ada 1 pohon 2 pohon mah di sini juga ada di Cipondo. Apa terus ini berarti jadi isyarat kan enggak? Paling banyak itu di Madinah, dan Madinah punya kurma khusus, bahkan dinamai dengan nama kotanya, kurma Madinah, Ajwah. Akhirnya kemudian mereka dari generasi ke generasi berbondong-bondong ya eksodus menempati Madinah. Ya tujuannya adalah agar kami menjadi penyokong Nabi ini ketika Nabi diutus. Kok mereka sepede itu? Iya, karena mereka mengira Nabi ini diutus dari kalangan Bani Israel. Cuman 1 yang disembunyikan oleh Allah. Semua ciri-cirinya itu ada. Cuman 1, yaitu bangsanya, bangsa Arab. Kaget, lu kok orang Arab? Sebentar. Kalau orang Arab, sorry, ya kami tidak mau mengikuti Nabi ini. Nah itu masalah. Dan itu ya rahib itu pun yang ada di Basrah itu, Bahiro namanya, itu dia mengetahui dari tanda-tanda kenabian yang ada pada beliau. Karena sampai ditengok kan di sini, ada bekas khotamun nubuwah, tanda kenabian berupa kayak semacam tai lalat sebesar telur burung unta, gede. Dan itu tanda kenabian yang juga disebutkan di dalam kitab sucinya. Adapun kalau Nabi Musa alaihi salam itu sebelumnya juga sebetulnya sudah ada tanda pada raja itu, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang anak berjenis kelamin laki-laki itu ngambil mahkotanya kemudian diletakkan. Kan was-was Pak. Oh Pak, ada seorang raja, mimpinya itu mahkota. Mahkota ini kan isyarah, pertanda bahwa dia adalah seorang raja atau pemimpin sebuah negara. Yang kemudian ya dia didemo, kemudian dikudeta. Ini kan ngeri. Akhirnya apa? Dia panggil ahli tafsir mimpi, kemudian ditanya, ini apa ini tandanya? Oh nanti akan ada seorang anak yang lahir, yang dia akan menggoyang singgasanamu. Akhirnya antisipasi baik, dieksekusi mati. Di tahun pertama dan tahun kedua, setiap anak laki-laki yang lahir sampai beberapa tahun ya, saya detailnya kurang yakin, itu dibunuh semua yang laki-laki. Dari kalangan Bani Israel Pak, bukan dari kalangan mereka. Ini kan kejadian sudah di Mesir, Kipti, sudah di Mesir. Cuman yang jadi soal, Bani Israel setelah ditinggal oleh Nabi Yusuf di Mesir itu kan mohon maaf jadi budak, jadi buruh kasar. Kedudukannya tidak setinggi ketika Nabi Yusuf masih ada. Dan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, pekerjaan-pekerjaan kasar yang ada di wilayah Mesir. Nah, karena banyak yang dieksekusi, yang tua-tua kemudian meninggal, mereka kekurangan populasi orang Bani Israel. Akhirnya kemudian ngadu ke raja. Ini gimana ceritanya? Kalau kita eksekusi terus sampai 10 tahun, ya kita lost generasi yang cowok. Yang ada nanti perempuannya banyak, kita kekurangan tenaga buruh kasar. Akhirnya kemudian diputuskan, ya kita selang-seling, tahun ganjil, tahun genap. Tahun ganjil dibunuh, tahun genap dibiarkan hidup. Nah, kakaknya Nabi Musa alaihi salam, ya, yaitu Nabi Harun, dilahirkan di tahun di mana tidak terjadi eksekusi. Makanya beliau selamat. Nah, Nabi Musa alaihi salam lahir di tahun ketika ada eksekusi. Makanya bingung itu ibunya. Akhirnya kemudian Allah wahyukan, nanti bisa dibuka di surah 28 Al-Qasas. Tapi enggak semua cerita ini Pak ya, itu kan dari beberapa referensi. Adapun cerita yang ada di dalam surah Al-Qasas itu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Adapun untuk isyarat mengenai keadaan cuaca, kondisi dan yang lainnya, itu memang ada informasi-informasi. Tapi saya tidak berani menyampaikan karena saya belum yakin informasi itu valid atau tidak mengenai kelahiran Nabi. Karena begini, informasi itu adalah sesuatu yang harus kita pastikan terlebih dahulu kesohihannya. Karena ini cerita manusia yang mulia,
kalau ternyata informasi itu tidak kredibel, tidak valid, saya nggak berani menyampaikan. Karena nanti kan saya menyampaikan berita hoax, berita yang tidak benar. Padahal yang diceritakan ini adalah manusia yang mulia. Makanya kalau tadi Bapak perhatikan, yang saya sebutkan itu semuanya punya riwayat. Entah Ibnu Sa'ad, entah Imam Tobari, kemudian Ad-Darimi dan yang lainnya. Artinya bisa dirujuk di buku-buku beliau dan informasi itu ada. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.